Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu Statistika Pendidikan 2, dalam hal ini Ibu Indriani Ismail, SPD, MPD. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal atau kasus. Adapun video ini untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Statistika Pendidikan 2. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Herani dengan NPM 02392100048, kelas PAI 6B, kelompok 7. Kasus yang saya kerjakan yaitu kasus 7A. Adapun narasi kasusnya sebagai berikut. Di MA Al-Furqan Sidrap, guru BK, Ibu Ustazah Nurhayati sudah lama mengamati perbedaan perilaku antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal kedisiplinan menjalankan kewajiban ibadah di sekolah, khususnya sholat duhur berjamaah. Setiap hari ada catatan kehadiran sholat berjamaah yang diisi oleh petugas piket. Dari pengamatan non-formal selama bertahun-tahun, Ustazah Nurhayati merasa siswa perempuan cenderung lebih disiplin dibandingkan laki-laki. Namun, ia ingin membuktikan ini secara ilmiah. Ia mengambil data skor kedisiplinan sholat berjamaah dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan kelas 10. Setelah data terkumpul, ia melakukan uji normalitas dan menemukan bahwa distribusi skor kedua kelompok tidak memenuhi syarat normalitas. Ini berarti ia tidak bisa langsung menggunakan uji perbandingan rata-rata yang biasa digunakan. Jadi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan sholat berjamaah siswa laki-laki dan siswa perempuan di MA Al-Furqan? Siapakah yang lebih disiplin, siswa laki-laki atau siswa perempuan? Nah, dari kasus tadi ada dua variabel yang terlibat, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen yaitu jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Variabel ini berskala nominal. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependen, yaitu skor kedisiplinan sholat berjamaah dengan rentang nilai 0-100. Variabel ini merupakan data numerik. Nah, pada kasus tadi memiliki dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok independen atau bebas, karena siswa laki-laki dan siswa perempuan merupakan responden yang berbeda dan tidak saling berpasangan. Selanjutnya yaitu metode statistik yang digunakan. Nah, di sini sebelum menentukan metode analisis, perlu dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu yang berupa uji normalitas. Pada narasi kasus tadi telah dijelaskan bahwa peneliti sudah melakukan uji normalitas dan memperoleh hasil bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, saya mengambil atau menggunakan informasi ini sebagai dasar dalam pemilihan metode. Karena data tidak normal dan penelitian membandingkan dua kelompok independen, maka metode yang tepat adalah uji Mann-Whitney-U. Jadi, uji Mann-Whitney-U itu merupakan non-parametrik yang dirancang untuk membandingkan dua kelompok independen ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, pertama-tama kita perlu menyiapkan data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data siswa skor kedisiplinan sholat berjamaah kelas 10 MA Al-Furqan Sidrap. Di sini ada 16 data laki-laki dan juga 16 data perempuan. Jadi totalnya ada 32 data. Selanjutnya, di sini juga ada data yang tidak normal. Ada
Selanjutnya di sini juga terdapat data yang ekstrim, di mana ada yang terlalu rendah dan juga ada yang terlalu tinggi, seperti nilai 96 dan 12 dan juga nilai 25 dan 100. Nah, data ini pertama-tama kita copy data ini mulai dari nama, jenis kelamin, dan skor disiplin. Nah, selanjutnya kita buka website EduStatistika. Nah, website ini digunakan untuk menganalisis. Jadi, kita buka websitenya. Kemudian, kita klik paste dari Excel. Nah, di sini kita masukkan data yang tadi, kemudian klik muat data dan paste. Setelah itu kita klik preview data. Nah, jika data sudah tampil di sini, artinya sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya sesuai pilihan tadi, kita memilih non-parametrik, uji non-parametrik, yaitu Mann-Whitney-U. Jadi di sini kita pilih Mann-Whitney-U, kemudian kolom nilainya kita pilih skor disiplin, dan kolom kelompoknya kita pilih jenis kelamin. Kemudian kita jalankan uji non-parametrik. Adapun hasil uji non-parametrik Mann-Whitney-U menunjukkan bahwa statistik 34, p-value P lebih kecil atau kurang dari 0,001 dan estimasi min 34,28. Nah, jadi hasil Mann-Whitney-U menunjukkan nilai statistik sama dengan 34 dengan P kurang dari 0,001. Jadi karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Jadi ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan sholat berjamaah siswa laki-laki dan siswa perempuan di MA Al-Furqan. Selanjutnya kita lihat di tabelnya, diagramnya. Nah, kita mengamati diagramnya. Di sini terlihat median kelompok perempuan lebih tinggi daripada kelompok laki-laki. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kedisiplinan sholat berjamaah siswa perempuan lebih tinggi. Selanjutnya, sebaran data laki-laki itu lebih lebar. Di mana di sini terlihat lebih panjang, artinya tingkat kedisiplinan siswa laki-laki itu bervariasi. Jadi ada yang sangat disiplin, tetapi ada juga yang sangat rendah ini. Selanjutnya, sedangkan kelompok perempuan itu lebih konsisten, di mana sebagian besar skor perempuan terkumpul pada nilai yang tinggi di sini. Jadi variasi nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Kalau kelompok laki-laki itu tadi bervariasi, sedangkan kelompok perempuan di sini di nilai yang tinggi. Nah, kemudian terdapat nilai ekstrim atau outlier. Pada kelompok laki-laki terdapat nilai yang sangat rendah. Nah, pada kelompok perempuan juga terdapat satu nilai yang relatif rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ini sesuai dengan karakteristik data yang tidak berdistribusi normal. Kemudian kedua kelompok ini tidak banyak bertumpang tindih. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi skor antara kedua kelompok. Jadi kesimpulannya,
Berdasarkan diagram atau box plot terlihat bahwa median skor kedisiplinan siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Selain itu, sebaran data pada kelompok laki-laki lebih besar dan lebih lebar yang menunjukkan variasi tingkat kedisiplinan yang lebih besar. Sementara itu, skor siswa perempuan cenderung terkonsentrasi pada nilai yang lebih tinggi. Meskipun terdapat beberapa nilai ekstrim, hasil uji Mann-Whitney-U menunjukkan nilai P kurang dari 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan laki-laki dan siswa perempuan. Adapun kesimpulan dari penyelesaian kasus tersebut, median skor siswa perempuan berada lebih tinggi dibandingkan median skor laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum siswa perempuan memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dalam mengikuti sholat berjamaah. Jadi dengan demikian, hasil analisis statistik mendukung hasil pengamatan guru BK bahwa siswa perempuan cenderung lebih disiplin dibandingkan siswa laki-laki. Jadi disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kedisiplinan sholat berjamaah siswa laki-laki dan siswa perempuan di MA Al-Furqan Sidrap, di mana siswa perempuan menunjukkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Jadi demikianlah penjelasan dan analisis kasus dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.